Bila menengok catatan sejarah, disebutkan bahwa Majapahit pernah menjadi imperium di Nusantara. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Negara Kertagama, meski hanya berdiri sekitar 200 tahun, kekuasaan Majapahit membentang dari wilayah paling barat Pulau Sumatera hingga Maluku di bagian timur. Tom Peirce dalam Summa Oriental pada abad ke-15 pun menulis, di masa itu negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya. Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang jauh. Tetapi, catatan-catatan sejarah tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Apa saja artefak peninggalan Majapahit yang mendukung ia bisa disebut kemaharajaan? Di mana letak istana atau ibu kota Majapahit sebagai representasi kebesarannya? Mungkin banyak yang menjawab, kawasan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Kawasan cagar budaya Trowulan adalah peninggalan terbesar dari kerajaan Majapahit, dengan luas sekitar 100 km persegi. Situs yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tersebut memiliki beberapa peninggalan kuno Majapahit seperti Candi Brau, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Kolam Segaran, situs-situs terakota seperti situs Sumur Upas dan situs terakota Pusat Informasi Majapahit, serta ribuan temuan terangkat seperti peralatan rumah tangga dan hingga keramik. Sayangnya, segera menyimpulkan bahwa Trowulan merupakan pusat ibu kota atau lokasi utama istana kerajaan Majapahit bisa menjebak kita pada anakronisme. Pasalnya, Negara Kertagama sebagai rujukan utama dalam penyusunan sketsa ibu kota Majapahit oleh Adipati Kromojoyo dan Henry McLean Pond tidak menyebutkan nama Trowulan. Dengan banyaknya tinggalan di kawasan Trowulan, mengindikasikan bahwa area Trowulan merupakan pemukiman yang padat pada masa Majapahit. Tetapi untuk menyimpulkan sebagai ibu kota Majapahit masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Kepastian mengenai di mana kedaton dan ibu kota Majapahit yang masih diliputi misteri tersebut tidak jarang membuat kita bertanya-tanya, mengapa kerajaan yang dianggap terbesar ini tidak meninggalkan prasasti-prasasti dan peninggalan megah nan monumental seperti halnya kerajaan Mataram kuno yang mewariskan Borobudur dan Prambanan. Konsep kekuasaan Raja Jawa kuno sangat kental dipengaruhi oleh konsep Dewa Raja dari India. Raja merupakan wujud ilahiyah dewa di dunia. Ia absolut sebagai hukum yang harus ditaati. Ia sakti sebagai sosok yang harus disembah. Hal ini kemudian menghasilkan konsekuensi sosial, salah satunya pemakaian gelar untuk menambah keagungan. Sebagai contoh, Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit yang bergelar Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertajasa Jaya Wardana. Begitu pula Hayam Wuruk yang dianggap sebagai raja dalam puncak kebesaran Majapahit bergelar Maharaja Sri Rajasa Negara. Jejak pemakaian gelar ini pun masih bisa ditemukan hingga masa-masa kerajaan setelahnya, bahkan sampai masa kerajaan Islam. Meski begitu, pengaruh dari konsep Dewa Raja bukan saja soal pemakaian gelar, tetapi juga hingga struktur kota dan pola pemukiman. Daya tarik raja sebagai pusat semesta menjadi magnet bagi para raja bawahan, kaum pemuka agama, bangsawan, dan petinggi kerajaan untuk tinggal di sekitar raja. Oleh karena itu, tempat tinggal raja oleh Prapanca dalam Negara Kertagama disebut pura dikelilingi oleh puri, yaitu tempat tinggal para petinggi yang membentuk sebuah lingkungan istana atau kedaton yang disebut bumi. Diyakini semakin dekat dengan bumi, maka siapapun bisa semakin dekat dengan nirwana atau swarga loka. Di luar kompleks istana sendiri disebut negara, bisa disetarakan zaman sekarang sebagai provinsi yang dipimpin oleh Bre. Untuk membedakan antara kosmos bumi dan negara ini, Negara Kertagama memberikan keterangan Pura Majapahit dikelilingi tembok batu merah tebal dan tinggi. Jika mengikuti pemetaan dari konsep Dewa Raja dan keterangan dari Negara Kertagama ini, Trowulan tidak cukup memenuhi syarat dianggap sebagai pusat istana Majapahit sekaligus ibu kota kerajaan. Pasalnya, hingga saat ini belum ditemukan artefak atau prasasti yang menerangkan adanya benteng atau tembok yang mengelilingi situs. Tidak ada pula ditemukan setidaknya keterangan tempat tinggal para raja vasal atau bre yang kerabat kerajaan Majapahit di Trowulan. Meski begitu, adanya Candi Wringin Lawang yang berbentuk gapura bentar, pintu masuk terbuka tanpa atap, dan Candi Bajang Ratu serta kolam segaran yang dianggap sebagai sumber pengairan utama kota dan pertanian
cukup kuat mendukung hipotesis bahwa Trowulan merupakan bagian dari ibu kota kerajaan Majapahit, tapi belum dapat dikatakan sebagai pusatnya. Dua orang pengrajin bata merah dari desa Kumitir awalnya tidak menyangka bahwa dalam penggalian tanah sebagai bahan pembuatan bata merah, mereka menemukan sebuah struktur bata kuno. Didorong oleh kepedulian dan khawatir aktivitas penggaliannya dapat merusak, mereka melaporkan temuan itu ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Selanjutnya, Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kemdikbud bersama BPCB Jawa Timur kemudian melakukan ekskavasi tahap pertama pada 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan ekskavasi tahap kedua pada tanggal 4 Agustus sampai 9 September 2020. Kegiatan ekskavasi tahun 2010 mencakup lebih dari 300 kotak ekskavasi dengan luasan mencapai 5.412 meter persegi. Hasil ekskavasi ditemukan dinding talut berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi utara dan selatan 316 meter dan sisi timur dan barat 216 meter dengan ketebalan struktur mencapai 140 cm dan ketinggian antara 100 sampai 120 cm. Ekskavasi juga menemukan struktur sisi reruntuhan bangunan di sisi tengah situs. Arkeolog BPCB Jawa Timur sekaligus penanggung jawab proyek ekskavasi menyimpulkan bahwa situs tersebut merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Hal ini didasarkan pada penemuan talut kuno berbahan dasar bata merah yang persis sama dengan yang digunakan di situs Trowulan. Berbeda dengan bangunan masa kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Mataram kuno dan Singosari yang menggunakan batu andesit. Sementara ekskavasi situs Kumitir tahap ketiga akan dilaksanakan pada tahun 2021. Ekskavasi lanjutan tersebut selain melibatkan beberapa disiplin ilmu guna membuka tabir situs Kumitir, khususnya dalam hubungan dengan Kedaton Majapahit, juga akan menggunakan uji geofisika yaitu georadar, geolistrik, dan lidar. Uji geofisika ini guna efisiensi ekskavasi dan melihat keberadaan tinggalan yang masih terpendam di areal situs seluas 6 hektar tersebut. Penemuan situs Kumitir ini terbilang fenomenal, bahkan dianggap sebagai penemuan benda purbakala peninggalan Majapahit terbesar pasca kolonial. Namun, arti penting bukan sebatas luasnya yang mencapai 6 hektar. Lebih dari itu, Kumitir bisa menjadi petunjuk baru dalam upaya penelusuran letak keraton ibu kota Majapahit. Ketua tim ekskavasi menjelaskan, situs Kumitir bisa menjadi titik tolak pencarian kota Praja. Peneliti juga menelusuri naskah-naskah kuno dan menemukan nama Kumitir di dalam negara Kertagama dan para raton. Di dalam negara Kertagama, Kumitir disebut sebagai tempat berdirinya sebuah bangunan suci pendarmaan berlatar agama Hindu dengan arca siwa yang indah. Ia adalah pendermaan Narasingha Maruti yang meninggal pada tahun 1268 Masehi. Negara Kertagama memberikan keterangan bahwa bangunan suci tersebut dibangun oleh Bre Wengker yang sekaligus menjadi istananya. Sementara dalam para raton ditemui perbedaan nama Kumitir yang disebutkan sebagai Kumeper. Narasingha Maruti atau Mahesa Cempaka meninggal dan didarmakan di Kumeper. Kumeper memiliki kemiripan dengan nama Kumitir seperti yang dijelaskan dengan negara Kertagama. Oleh sebab itu, besar kemungkinan yang dimaksud dalam para raton adalah Kumitir masa sekarang. Keterangan dari negara Kertagama sangat menarik dicermati, sebab jika betul Kumitir merupakan tempat tinggal Bre Wengker, hal ini dapat menguatkan dengan dugaan bahwa Kumitir merupakan bagian dari hierarki struktur kekuasaan Majapahit, yaitu negara yang ditinggali oleh seorang Bre atau Raja Fasar. Namun, tidak tertutup kemungkinan jika Kumitir merupakan bagian dari kompleks istana atau bumi. Alasannya, Bre Wengker merupakan suami dari Raja Dewi Maharajasa, adik dari Tribuana Tunggadewi, penguasa Majapahit yang ketiga. Sebagai bagian dari kerabat dekat kerajaan, tidak mustahil ia bertempat tinggal di lingkungan istana dan memiliki tempat tinggal yang megah. Dari sini, sah-sah saja bila menafsirkan bahwa Kumitir merupakan bagian dari Kedaton dan ibu kota Majapahit. Pertama, berdasarkan konsepsi hierarkis kekuasaan Majapahit di mana Bre adalah raja bawahan dari dan bertempat tinggal di sekitar ibu kota. Kedua, berdasarkan relasi kekerabatan sebagai adik ipar raja yang tinggal di kompleks istana. Lalu, di mana tepatnya lokasi Kedaton dan ibu kota Majapahit? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus lebih sabar, menunggu sampai proses ekskavasi selesai dan penemuan diuji secara akademis oleh berbagai disiplin ilmu.